Manajemen multi user ya? Iya Pak, login multi user. Oh iya, oke oke, sip, benar lah. Karena kan mungkin beberapa yang sebelumnya teman-teman di sini sudah bikin dia. Mungkin melihat dari nanti pengalaman yang dari apa KR dari sini, oh ternyata ada yang lebih mudah atau mungkin sudut pandang baru gitu ya, sehingga kita saat nanti mungkin ada yang terjun ke ranah ya misalkan kerja di software house atau mungkin ke game development ya atau mungkin yang berkaitan dengan aplikasi, maka kita bisa memberikan semacam saran. Oke, silahkan ya bisa dimulai. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Erda Ulhak Dani Hikya, panggil aja Erda ya. Saya dari kelas D3 SI 4301. Hari ini akan membantu menggantikan Bang Adit ya yang sebelumnya biasanya ngasprak di kelas ini. Jadi saya akan sedikit berbagi tentang login multi user karena di modul saya lihat belum ada ya materinya login multi user. Jadi langsung saja saya kasih contoh aplikasi yang udah dibuat sebelumnya dan kasih contoh apa sih perbedaannya dengan aplikasi yang sudah ada login multi usernya. Jadi ini kan login akun yang web yang udah dibuat juga sama teman-teman. Jadi saya udah buat 2 akun. Yang satu namanya Erda ini dan yang satunya namanya Dani. Nah, di akun si Erda ini kita lihat di sini di data barangnya ada dua barang ya. Yang pertama buku dan yang kedua laptop. Nah, saya logout, saya cuma mau lihat data barangnya aja. Lalu yang kedua, akun kedua namanya Dani. Login seperti biasa. Nah, di akun si Dani ini juga data barangnya sama. Jadi ada data barang buku dan juga laptop. Nah, kalau web kalian yang kalian buat seperti ini namanya masih single user ya. Jadi semua akun itu bisa melihat, bisa mengedit, bisa menghapus, bisa melihat detail suatu tabel data barang yang sama. Dalam kasus ini kan tabelnya data barang ya. Jadi akun Cidani dan juga akun CRD itu tadi bisa melihat data barang satu sama lain gitu. Nah, itu perbedaan utama antara login multi user dan juga single user. Kalau login multi user, misalkan Dani login dan melihat data barang miliknya, dia nggak bisa lihat data barang milik si Erda gitu. Misalkan contoh yang dekat apa ya, LMS kalian gitu. Kan di situ dashboard LMS kalian dan teman kalian kan berbeda. Misalkan kalian udah ngerjain kuis, teman kalian belum ngerjain kuis. Nah, di situ kan tampilan dashboardnya berbeda. Nah, itu contoh web atau aplikasi yang udah ada fitur login multi usernya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke codingannya, di codingan loginnya, yang pertama kita harus sedikit ubah dulu di bagian database-nya. Oh ya, sebelumnya kan misalkan saya terlalu cepat atau kurang jelas, bisa langsung dipotong aja ya, langsung raise atau open mic, silakan langsung ditanyakan. Misalkan ada yang kurang jelas. Oke, lanjut. Jadi di nama database-nya kan Praktikum 2021. Di sini ada 2 tabel. Yang pertama ada tabel admin dan juga tabel barang. Nah, yang perlu kita lakukan di sini, kita harus membuat foreign key di tabel barang. Nah, mungkin teman-teman juga udah tahu ya foreign key itu apa. Nah, sebelum kita ubah dulu, kita menambahkan sesuatu, lebih baik kita hapus dulu semua data yang ada di dalam tabel barang ini. Kita hapus biasa. Iya. Nah, kenapa kita harus bikin foreign key di tabel barang? Karena kan kita ingin mengaitkan suatu tabel yang dalam hal ini kan tabel barang ke suatu akun. Nah, akun tadi kan disimpan di tabel admin. Jadi kita perlu mengaitkan kedua tabel tersebut, membuat relasi antar tabel. Nah, membuat relasi antar tabel bisa kita lakukan dengan cara membuat
foreign key di tabel anak gitu. Nah, primary key-nya nanti ada di tabel induk. Nah, untuk membuat foreign key-nya kita pergi ke struktur, lalu kita tambah kolom. Semuanya udah bisa lah ya tambah kolom. Saya mau kolomnya setelah kolom ID. Untuk nama foreign key-nya saya karena primary key yang mau kita rujuk adalah si ID admin ya yang ada di tabel admin. Jadi ya kita samakan aja. Tadi ID admin kalau nggak salah integer 11 ya. Ya kita samakan aja integer 11. Nah, lalu untuk membuat foreign key-nya perbedaannya ada di index. Kalau di primary key kan kita setnya di sini primary, kalau di foreign key kita bikinnya di sini tentukan index. Nah, nama indeksnya terserah mau apa, saya bikin di sini IDX ID admin gitu ya. Ukurannya dikosongin aja nggak apa-apa. Kalau udah bisa kita simpan. Nah, di sini kita udah ada kolom baru dengan nama ID admin dan di sini dia tipenya index. Nah, untuk membuat relasi antar tabel dan mengaitkan si ID admin ini ke primary key yang ada di tabel admin, kita buka tampilan hubungan. Kalau kalian PHP MyAdmin-nya bahasa Inggris mungkin relation view ya. Nah, di sini di kolom ini kita pilih kolom apa yang ingin kita jadikan foreign key. Nah, tadi kan kita udah buat ID admin. ID admin di sini kita pilih ID admin. Basis data yang sekarang kita gunakan itu apa? Praktikum 2021. Tabel, nah ini. Tabel dan kolom ini untuk rujukan. Jadi tabel rujukannya, tabel induknya. Tabel induknya kan tabel admin. Jadi kita pilih tabel admin. Kolom primary key-nya ada di ID admin. Nah, kalau udah langsung aja kita simpan. Kolom display sukses diperbarui. Nah, kalau kita ini kan udah selesai. Kalau kita ingin melihat relasi antar tabelnya, kita klik di sini Praktikum 2021. Lalu klik lainnya, pilih designer. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Jadi si primary key di sini punya foreign key di tabel barang gitu. Jadi sudah ada relasi antar tabel. Jadi kita udah buat relasi antara tabel barang dan juga tabel admin. Kita juga udah buat foreign key dengan nama ID admin di tabel barang. Nah, kalau udah seperti ini, jadi relasi antar tabelnya udah terbuat. Nah, mungkin sekarang bisa dicoba dulu ya sama teman-teman gitu. Silakan dibikin dulu foreign key dan juga relasi antar tabelnya. Silakan dibikin ya sekarang. Ya 5 menit lah ya, mungkin kelamaan 5 menit. So, silakan dibikin sekarang relasinya. Kalau ada yang error atau kurang jelas silakan tanyakan aja langsung.
Oke, udah 5 menit ya, bisa kita lanjut. Kalau udah selesai relasi antar tabel dan juga foreign key-nya, kita lanjut ke ubah sedikit di bagian aksi .php yang ada di folder proses ya. Jadi yang perlu kita ubah itu ada di, ya sebelumnya saya refresh dulu mungkin ya buat loginnya. Jadi sebelum kita login kan kita perlu ada verifikasi untuk username ya. Ini mungkin maksudnya username dan juga password. Nah, jadi pertama kita bikin dulu SQL username, ini untuk query SQL-nya untuk memanggil data apa yang kita butuhkan. Jadi kan kita butuh data username di tabel admin di mana username-nya sama dengan username yang udah kita isikan di halaman login. Lalu kita bikin ini MySQL query, ini adalah fungsi PHP untuk menjalankan perintah query ya, perintah query SQL. Lalu untuk cek username-nya kita pakai percabangan if. Ini untuk MySQL 6 rows, ini untuk menghitung ada berapa baris yang ada di dalam perintah MySQL yang ada di sini, yang udah dijalankan. Jadi misalkan perintah ini terdapat satu baris gitu. Jadi di situ kan kita udah menemukan username mana yang sama dengan username yang udah kita inputkan di halaman login. Jadi result SQL username-nya sama dengan 1. Kalau ininya udah ketemu sama dengan 1, selanjutnya kita lakukan verifikasi atau cek password. Kita pakai dulu MySQL Fetch Association ini untuk mengembalikan nilai array asosiatif yang ada di dalam result username, sehingga kita nanti bisa panggil nama-nama kolom yang ada di dalam tabel gitu. Ini untuk verifikasi passwordnya, kita samakan yang ada di dalam halaman loginnya dan password yang ada di dalam database. Lalu kita set sessionnya, session start, lalu session user sama dengan username. Nah di sini di $username di sini kita ubah menjadi row admin. Nah, di situ kenapa kita ubah row admin? Karena kita kan butuh setiap akun itu berbeda ya, jadi nggak akan ada yang sama. Karena kalau kita pakai username, kemungkinan nanti ada username yang sama atau data yang sama di dalam data akun. Tapi kalau kita gunakan ID admin, yang mana ID admin ini adalah primary key dan sifat primary key itu adalah selalu unik ya. Jadi nggak akan ada yang sama satu primary key dengan primary key yang lain gitu. Jadi lebih baik kita pakai di sessionnya lebih baik kita pakai ID admin, bukan username. Nah jadi gampang ya di function loginnya kita cuma ubah ID adminnya aja. Lalu selanjutnya di page index ini kita tambahkan variabel baru untuk ID admin. Misalkan namanya ID admin aja. Nah, $ID admin ini kita ambil dari sini. Nah, apa fungsinya $ID admin di halaman indeks? Ini untuk, jadi nanti di halaman indeks kan kita akan menampilkan data barang apa aja yang ada di dalam akun tersebut. Nah,
di function aksinya nanti kita butuh $admin sebagai parameter. Jadi kita deklarasikan di sini $id admin sama dengan $session user. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya di bawahnya ini nggak ada yang kita ubah, semuanya masih tetap sama dulu. Oh, mungkin di sini. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, di list barangnya kita butuh tambahkan di sini $id admin sebagai parameter. Lalu kembali lagi. Jadi di halaman indeksnya kita tambahkan $id admin sama dengan session user dan kita tambahkan parameter $id admin di dalam list barang yang ada di sini. Karena di sini kita ada yang kita ubah, otomatis di aksinya kita juga perlu ubah sedikit di bagian list barang. Nah, di sini kita tambahkan juga ID admin disamakan. Di sini juga untuk SQL-nya perlu kita sesuaikan juga. Hampir sama seperti detail barang ya, cuma di sini kita ID-nya kita samakan dengan ID admin. SQL yang ada di list barang ini kenapa kita pakai ID admin sama dengan $id admin? Kenapa nggak kita pakai ID barang aja? Karena kita perlu memisahkan list barang antara satu akun dengan akun yang lain. Terus pembeda antara satu akun dan akun yang lain itu kan ada di ID adminnya. Jadi biar data kedua akun tersebut berbeda, nggak bisa lihat satu sama lain, kita perlu cari ID adminnya sesuai dengan ID admin yang ada di session user tadi. Gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi di indeksnya kita tambahkan deklarasi variabel baru ID admin sama dengan session user. Kita ubah juga list barangnya, tinggal ditambahkan di parameternya, tambahkan $id admin. Lalu di aksi, di bagian function list barang, kita tambahkan juga variabel $id admin dan kita ubah sedikit untuk SQL-nya, perintah SQL-nya. Mungkin silakan diubah dulu ya di codingan teman-teman, silakan diubah dulu di bagian login, di bagian session, dan juga di bagian list barang tadi silakan diubah. Mungkin 7 menit ya atau 8 menit gitu. Silakan. Jika ada yang mau ditanyakan atau mau diganti ini yang saya tampilkan, boleh langsung aja admik. Mau lihat bagian yang mana silakan.
Untuk yang function login udah selesai ya? Ini udah diganti kan?
Oke, kita lanjut ya. Udah 8 menit lebih tadi. Nah, tadi kan kita udah edit beberapa bagian di function login, di bagian function list barang, dan juga di halaman index. Selanjutnya kita perlu edit di bagian halaman tambah barang ya. Nah, ini tambah barang. Di bagian formnya, kita tambahkan satu input hidden untuk si ID admin yang tadi baru kita tambahkan. Ya, saya copy aja lah ya ini. Tagnya teks. Ini bisa kalian taruh terserah ya di mana aja silakan. Yang penting tipenya hidden. Hidden namanya samain aja ID admin biar nggak bingung nanti. Lalu kita isi value-nya, kita samakan dengan $ID admin. Nah, kayak gini kita tambahkan satu input type hidden dengan nama ID admin yang value-nya $admin. $admin ini kita dapat variabel ini dari mana? Nah, di atas ini kita tambahkan juga sama seperti tadi yang ada di index, kita tambahin juga ID adminnya apa. ID adminnya kan session user. Kita copy di sini. Ya. Udah ya kayak gini. Bisa diikutin langsung ya. Tinggal tambahin. Tinggal ininya di kopas, terus hapus labelnya, edit inputnya, diganti yang type-nya teks, kita ganti hidden, pemkontrolnya sama, kelasnya namanya ID admin, value-nya kita ambil yang ada di atas tadi yang $ID admin yang sama dengan session user. Nah, kalau udah kita balik lagi ke kelas aksi.php, kita ubah di bagian nah ini function tambah. Kenapa kita harus ubah di bagian function tambah? Karena tadi kan kita ubah di bagian tabel data barangnya. Kan kita tadi menambahkan satu kolom ya. Terus kita juga perlu menginsert atau memasukkan ID admin yang tadi ada di halaman tambah barang, ID admin yang di sini. Nah, ini value ini. Ini perlu kita masukkan ke dalam tabel barang, ke dalam kolom ID admin di dalam tabel barang. Nah, jadi ya seperti insert pada umumnya ya, kita bikin ID admin sama dengan kita post tadi yang ada di hidden, post namanya tadi ID admin, seperti SQL insert biasa. Di sini kita tambah disamakan dengan yang ada di dalam tabel barang ya. Ininya kita sesuaikan dengan yang ada di dalam function tambah di sini. $ID admin tinggal dimasukkan $ID admin. Kita save. Nah.
Nah, silakan ini disalin ya. Tinggal ditambahkan sama seperti di halaman indeks. Nah, ini kan sama. ID admin, variabel $id admin sama dengan session user, dan kita tambahkan satu input dengan tipe hidden di sini. Yang ini udah gampang lah ya, tinggal di copy paste aja dari halaman indeks. Nah, yang ini silakan disalin ya, silakan ditambahkan di eh, halaman tambah barang milik kalian. Silakan 5 menit lah ya. Oke, udah ya, udah ditambahkan ini untuk yang input hiddennya. Lalu silakan ditambahkan di function tambahnya, kita tambah, kita post ID admin yang tadi yang ada di input type hidden, kita post. Lalu kita tambahkan di sini juga di insert itu barang, kita insert $id admin ke kolom ID admin. Oh, maaf ini kurang koma ya. Akan disalin dulu 8 menit ya. Silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan langsung aja ya, raise hand atau open mic.
Oke, harusnya udah disalin semua ya yang ada di codingan ini, terutama di bagian function tambah. Jangan lupa di post di adminnya, lalu ditambahkan di SQL-nya, perintah SQL. Nah, sebelum dicoba, kita kembali dulu ke PHP MyAdmin. Kita buka dulu praktikumnya, database praktikum maksud saya. Nah, di sini saya kosongkan dulu ya semua datanya. Lalu tadi ada yang terlewat, belum saya jelaskan sedikit. Di bagian tadi sebelum membuat di admin tadi ada yang restrict, ada cascade, set null, dan juga no action. Bentar saya tunjukkan di tampilan hubungan. Nah, yang ada di sini. Nah, di constraint properties ini ada di on delete dan juga on update. Di masing-masing ini ada 4 jenisnya. Jadi ada restrict, no action, cascade, dan juga set null. Nah, jika on delete-nya kita set restrict, ini berarti jika ada misalkan ID adminnya dihapus di salah satu tabel. Nah, si InnoDB atau PHP adminnya ini nggak akan memperbolehkan penghapusan nilai ID admin tersebut jika masih ada relasi antar tabel gitu. Jadi jika relasi antar datanya masih ditemukan dan data tersebut dihapus, itu si database-nya nggak akan memperbolehkan penghapusan tersebut atau akan menolak penghapusan tersebut. Nah, sama juga untuk yang on update. Jika ada ID admin misalkan di data barang kita update lalu kita ubah nilainya yang sebelumnya 7 lalu kita ubah jadi 10 gitu. Nah, kalau on update-nya kita set restrict, nah perubahan tersebut itu akan ditolak sama InnoDB, jadi nggak akan tersimpan perubahan tersebut. Nah, itu untuk yang restrict ya. Kalau untuk yang cascade, ini kebalikannya restrict ya. Kalau cascade kita hapus atau ubah suatu data dalam tabel barang misalkan. Nah, jika ada relasi antar tabel tersebut, nah di sini kan tabel barangnya berelasi dengan tabel admin. Misalkan ID adminnya dengan nilai 7 tadi saya hapus. Nah, otomatis ID admin yang ada di tabel admin yang sama bernilai 7 nanti akan otomatis terhapus juga. Sama juga kalau nanti kita update, ini juga update-nya misalkan di set cascade gini ya. ID adminnya 7, kita ubah 10. Nah, ID admin di tabel barang akan berubah menjadi 10, di tabel admin juga nanti akan berubah menjadi 10 juga. Nah, itu kalau cascade. Kalau set null, kalau kita hapus ya, misalkan ID adminnya constraint properties-nya on delete-nya saya set null di sini. Nah, nanti ini kan ID admin saya hapus nilainya. Nanti di tabel adminnya ID admin tersebut akan nilainya berubah jadi nol. Sama juga kalau di update, ID admin di sini di update di tabel admin, nanti datanya akan berubah menjadi nol. Jika no selanjutnya ya, kalau no action, kalau kita pilih no action di sini, nah berarti misalkan kita ubah, kita hapus nih ID admin di tabel barang, nah itu tidak akan ada perubahan di tabel admin, jadi nggak akan berpengaruh atau berefek di ID admin yang ada di dalam tabel admin kayak gitu kalau no action. Nah, untuk yang di restrict ini maksudnya di ID admin ini kita set aja di on delete sama on update-nya, kita pilih restrict saja. Kita simpan. Nah, itu untuk tambahan sedikit ya untuk teorinya.
Nah, ini kan sebelum kita coba jangan lupa ya tadi di clear dulu database-nya, kita hapus semua data yang ada di dalam database, baik itu di tabel admin maupun di tabel barang, kita kosongkan semua. Kita refresh dulu, kita buat akun lagi. Ini saya langsung bikin 2 akun aja ya. Nah, saya lupa tadi ada. Coba di akun yang pertama kita tambah data barang, buku, input datanya udah berhasil. Saya mau tambah lagi ya. Nah, di si akun si Erda tadi, admin yang username-nya Erda, dia udah menambahkan 2 data barang, yaitu data barangnya buku dan juga laptop. Nah, ini kita coba logout, kita coba ke akunnya si Dani. Nah, si akunnya si Dani, kan dia memang baru bikin akun dan juga belum menambahkan data barang apapun. Jadi di tabel data barangnya ini dia masih kosong. Jadi masih belum ada barangnya sama sekali. Nah, kita coba tambah di akunnya si Dani ya. Kita tambahkan apa aja HP. Saya tambahkan lagi ya laptop lah. Nah, jadi ini si Dani dia punya 2 data barang, HP dan laptop. Akan saya logout, lalu saya kembali lagi, saya coba di akunnya si Erda ya. Bikin berhasil. Nah, di akunnya si Erda, dia sudah punya data barang sendiri gitu. Jadi dia punya buku laptop, sedangkan si Dani yang akunnya berbeda tadi, dia punya data barangnya HP dan laptop. Dan mereka berdua nggak bisa lihat data barang satu sama lain. Meskipun di database-nya dia tetap masuk keempat data tersebut tetap masuk ke dalam satu tabel barang, tapi dengan ID admin yang berbeda. Nah, di sini ID adminnya 14, 14, 15, 15. Itu nanti akan sama dengan ID admin yang ada di tabel admin di sini. Nah, di sini udah sama dengan yang ada di tabel admin sesuai dengan akunnya masing-masing. Seperti itu. Nah, untuk bisa di detail juga nggak perlu diubah lagi ya, masih tetap bisa. Ini nggak ada tombol pick-nya ya. Kalau diedit juga tetap bisa. Tapi kalau diedit, di sini saya tadi nggak merubah apapun ya, terutama di update di bagian ID adminnya, karena itu kan memang nggak perlu diubah juga, karena kita perlu ID adminnya tetap sama dengan ID admin yang ada di session. Kita
ubahnya ya nama barang dan juga tanggal dan foto si barangnya tersebut itu tetap bisa dilakukan meskipun udah ada fitur login multi user. Nah seperti itu mungkin uh, bisa dicoba dulu teman-teman silakan dicoba dulu bikin 2 akun lalu tambahkan data yang berbeda di dalam 2 akun tersebut lalu dilihat apakah si akun tersebut masih bisa melihat data punya akun lain atau cuma bisa melihat data di akunnya sendiri kayak gitu bisa dicoba silakan kalau ada yang error bisa langsung ditanyakan boleh share screen boleh ditanyakan langsung errornya di mana nanti kalau bisa saya bantu kayak gitu silakan ini nggak susah ya cuma diubah-ubah dikit aja silakan mungkin ada yang mau tanya atau udah jelas sudah bisa semua. Mungkin saya stop share screen dulu ya mungkin ada teman-teman yang mau tanya nanti. Silakan teman-teman yang mau tanya atau tadi ada yang ketinggalan di bagian ini silakan tanyakan aja langsung silakan on mic raise hand terserah. Saya tunggu ya mungkin 10 menit lah dari sekarang silakan kalau mau ada yang tanya langsung raise hand aja atau on mic.
Oke, sebentar dulu ya, ini ada apa mata kuliah web juga di sini saat ini saya sedang apa dari sebentar. Oke ya, untuk pemrograman web ya, tadi yang di grup saya sudah apa posting juga berkaitan dengan apa namanya skema ya atau mungkin kerangka ya terkait dokumen yang ada di mana yang akan kita susun ya. Oke, sebaiknya teman-teman ada waktu 1 jam bisa diisikan untuk melengkapi dokumen tersebut ya. Tadi sudah ada sih yang mengirim ya. Oke, beberapa. Mudah-mudahan teman-teman nanti memiliki apa namanya kalau nanti ada info lomba ya jangan khawatir ya teman-teman langsung apa misalkan ingin didiskusikan kembali boleh ya. Misalkan nanti Pak Badia mau bertanya kembali silakan ya. Oke, dan bisa kalian sertakan di lomba. Oke, mungkin itu dulu ya, Tommy, Mahdor ya, Ardan, Feby ya, dan yang lain. Oke, Kak Erdanya apakah masih online? Iya, Pak. Oh, masih online ya. Oke, nanti misalkan ada yang tentang multi user tadi, misalkan masih ada yang belum paham, minta tolong nanti saya akan share nomornya Kak Erda ya ke Boleh, Pak. teman-teman di Iya. sini ya. Oke. Atau dari karya sendiri boleh misalkan di Google Meet chatnya di sini dikirim misalkan Oh ada iya. apa nama atau mungkin apa nomor handphone ya atau mungkin email ya bisa seperti itu. Oke mungkin saat ini begini dulu ya mudah-mudahan teman-teman tetap semangat besok ya yang kemarin masih belum selesai sekaligus kita ingin mudah-mudahan ada progres terkait aplikasinya. Kita akhiri tetap semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masih Kak. Oke, oke.